melanjutkan tentang penyusunan modul untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Monggo Bapak Ibu untuk membuka keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Penilaian nomor 31 tahun 2024 tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ nanti akan ada tema. Jadi dari dimensi P5 itu kan ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima itu kreatif. Dan yang terakhir 6 adalah bernalar kritis. Dari keenam elemen itu nanti masing dimensi, dari 6 dimensi itu nanti akan ada elemen dan sub elemennya masing-masing. Semua tertuang pada keputusan BSKAP nomor 31 tahun 2024. Kita akan mengambil satu contoh saja. Nanti Bapak Ibu mengembangkan pada modul sesuai dengan temanya masing-masing di kelas 10, 11, dan 12. Saya contohkan ini yang kelas 11. Kelas 11 itu rencananya nanti tema proyeknya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya apa Bu Jani? Senam ceria, senam kreasi ceria. Ya, jadi nanti ada senam ceria topiknya. Kemudian dari tema proyek nanti kita akan membuat alur pengembangan dimensi profilnya. Pengembangan alur ini dilihat dari dimensi apa, kemudian elemen dan subelemennya, kemudian yang terakhir adalah pengembangan di akhir fasenya. Ini dasarnya dari BSKAP 31 tahun 2024. Sekarang kalau kita tema proyeknya adalah senam ceria, maka dimensi apa yang masuk di dalam dimensinya nanti? Ada mandiri, ada berkebinekaan global, ada apa lagi? Kreatif. Nah, di dalam senam itu nantinya ada kerjasama atau tidak Bapak Ibu? Ada, berarti ada gotong royongnya. Nah, contoh sekarang kita ambil yang gotong royong. Dari gotong royong, dimensi gotong royong, kita lihat di situ elemen dan subelemennya. Kita buka BSKAP-nya. Yang gotong royong. Halaman berapa nih Bapak Ibu? Ini halaman 27. Di gotong royong itu ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mana yang kita pakai? Kolaborasi. Subelemennya, nah kita cari.
sub elemennya sudah ada di tabel bawahnya, Bapak Ibu. Ada kerjasama, kemudian komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, kemudian saling ketergantungan positif, kemudian koordinasi sosial. Ada lagi tanggap terhadap lingkungan sosial, persepsi sosial. Nah, ada itu. Nah, yang masuk di dalam kolaborasi yang cocok mungkin seperti itu, kerjasama. Setelah itu kita cari juga pengembangan di akhir fasenya yang kerjasama. Itu apa? Di sini pengembangan dimensi gotong royong di akhir fase itu dibagi jadi ada yang PAUD kelas 1 dan kelas 2 fase A, kemudian fase B itu kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6, kemudian di fase D itu adalah kelas 7 sampai 9, di fase E adalah kelas 10 sampai 12. Maka kita langsung ngambil ini, kita copy, kita pindah. Ini membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Jadi alur pengembangan dimensi profil ini tinggal pindah, tinggal ngambil dari BSKAP seperti itu. Setelah alur selesai, maka kita membuat tujuan. Tujuan menampilkan senam itu tadi apa? Seperti itu. Tetap dimensi elemen, sub elemen itu dimasukkan, ditambahkan dengan tujuannya. Kalau tadi ada dimensi gotong royong, tujuannya apa? Kemudian kalau ada kreatif, tujuannya apa? Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu aktivitas pembelajarannya bagaimana? Assessmentnya bagaimana? Kemudian yang terakhir, setelah itu kita membuat modul projectnya seperti itu. Bapak Ibu, ada yang perlu kita diskusikan? Monggo dipersilakan. Sudah bisa ya Bapak Ibu? Kita coba untuk menyusun modul semester 1 dulu untuk kelas 10, 11, dan 12. Terima kasih. Silakan untuk berdiskusi menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tema di kelas 10, 11, dan 12. Terima kasih. Dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Jadi alur pengembangan dimensi profil ini tinggal pindah, tinggal ngambil dari BSKAP seperti itu. Ada berapa dimensi? Tiga. Ada 3 di kreatif, Yang pertama
LKPD-nya jenengan ada sekitar 10 ke atas kan? 10, kemudian sudah jadi Pak LKPD, kita sesuaikan dengan janji pelajaran kemarin yang kita Ya, karena di kelas 11 dan 12 kan masih ada yang mapel pilihan. Mapel pilihan itu kan tidak ada B5-nya. Berarti kita harus memilah-milah yang mata pelajaran mata wajib. LKPD-nya, kemudian ini sudah ke Yang pertama untuk dilakukan prosesnya, berarti ada materi atau video kayak gitu. Ya ada. Kemudian nanti kita juga mengundang dari KPU untuk memberikan Berarti dari KPU itu berarti kita sudah ke arah yang kemarin kita diskusikan, kita bermitra seperti itu. Yeah. Kemudian untuk juga yang terakhir kita menggunakan kita buat cerdas cermat, kita juga minta bantuan dari guru mapel PKN Sebagai narasumbernya seperti itu. yang nantinya memberikan pertanyaan dan sebagainya gitu. Penyusun soalnya mungkin soal seperti dan itu. sebagainya ya. Ya. Berarti kita tetap berkolaborasi dengan guru PKN juga. Oke, terima kasih. Terima kasih, Semangat. dan semangat.